Kongres Advokat Indonesia atau KAI berpesan agar para advokat yang menjadi anggota KAI di seluruh Indonesia meneruskan perjuangan Presiden KAI pertama Bang Indra Sahnun Lubis, yaitu penegakan hukum. Advokat KAI harus menjaga penegakan hukum selama berlangsungnya pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang berlangsung 27 November 2024 mendatang. Kita boleh berbeda pilihan, tapi persaudaraan dan kerukunan harus tetap kita jaga. Yang terpenting, para advokat KAI harus mengawal agar demokrasi tetap berjalan baik serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, baik selama masa kampanye, saat pemilihan maupun pasca pemilihan kepala daerah. Kita yakin setiap daerah akan memiliki pemimpin terbaik sesuai pilihan rakyat dalam pemilihan langsung nanti. Baik gubernur, bupati maupun wali kota juga harus memiliki visi dan misi yang pro rakyat, terutama dalam hal rakyat mendapatkan keadilan. Para pihak harus mencatat apa janji kampanye para calon kepala daerah supaya bisa mengingatkan kita ketika ia terpilih nanti. Jangan hanya berjanji tetapi setelah terpilih biasanya 50% tidak dilaksanakan. Kita harus gaungkan terus sesuai bidang kita, yaitu penegakan hukum dan keadilan. Para kepala daerah di daerah masing-masing harus bisa membantu memperjuangkan keadilan bagi rakyat. Advokat KAI siap bekerja sama dengan para calon kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai upaya mendapatkan keadilan dan kebenaran. Begitu juga advokat KAI siap bekerja sama dengan kepala daerah terpilih dalam pendampingan di bidang penegakan hukum. Jangan sampai ada kepala daerah yang baru menjabat karena ingin balik modal saat kampanye justru melakukan korupsi. Itu tidak patut kita contoh. Seperti yang saya baca di sebuah media, ada 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penegak hukum dalam 2 tahun terakhir, yakni pada 2021 hingga 2023. Hal ini disampaikan oleh staf divisi korupsi politik ICW Seira Tamara. Kita semua mengharapkan agar para calon gubernur, wali kota dan bupati di bawah kepresidenan Bapak Prabowo tidak ada lagi yang korupsi, agar negara kita ini bersih dari korupsi. Saya yakin Pak Prabowo presiden terpilih akan tegas dalam hal ini. Selain itu, kita minta agar aparat baik TNI maupun Polri menjaga netralitas selama proses pilkada berlangsung, sehingga masyarakat tetap merasa terayomi dan terlindungi dalam hal hukum dan keadilan. Kebetulan advokat KAI juga diundang mengikuti BIMTEK oleh MK tanggal 28 sampai 31 Oktober di Pusdiklat MK di Cisarua. Para advokat KAI sangat siap mengadvokasi para calon kepala daerah. Kita semua mengikuti tadi malam debat calon gubernur paslon 1, 2, dan 3 untuk Jakarta. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh paslon 1, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil membicarakan soal polisi yang benar-benar sangat jelek di Jakarta ini. Dan kita tahu semuanya, polisi yang ada di Jakarta ini sekarang nomor 3 terjelek di dunia. Ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, karena ini menyangkut untuk kesehatan masyarakat. Ya,
Walaupun Ridwan Kamil dan wakilnya menyampaikan akan ada penanaman pohon sebanyak 3.000 pohon di Jakarta ini. Itu sangat menolong juga, tetapi belum maksimal. Mari para calon gubernur bersatulah untuk membicarakan, terutama untuk membicarakan polusi yang tinggi sekarang ini, karena ini menyangkut kesehatan kita bersama. Saya sudah terkena, maka saya bisa bicara sekarang ini. 2 minggu yang lalu saya batuk setiap hari, pagi, siang, sampai malam. Sudah ke dokter, tidak juga sembuh. Dan akhirnya saya terbang ke Malaysia untuk berobat. Saya juga ronsen, tapi hasilnya dokter mengatakan juga bahwa ini adalah karena polusi yang tinggi di Jakarta. Saya tidak mau juga para sahabat saya, saudara saya mengalami hal yang saya alami. Terima kasih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang mana berpikir untuk menurunkan, meminimalkan polusi yang ada di Jakarta dengan menanam pohon 3.000. Semoga ini terlaksana dan kita semuanya menjaga kebersihan di DKI ini agar Jakarta ini menjadi kota yang bersih tanpa ada polusi. Terima kasih.